ada aturan. Bagaimana mau ada cinta kalau tidak ada penghambaan? Nah, inilah yang membedakan antara kita Islam dan Kristen. Islam agama cinta, Kristen mengaku agama kasih, tetapi tidak memenuhi syarat. Demikian sementara, silakan. Baik, apa tembak? Yang keduanya, Pak, Silakan. Apa? Masuk neraka selamanya nggak pernah masuk surga itu gimana, Pak? Silakan Abang Da. Apa yang menyebabkan seorang manusia kekal dalam neraka? Ya, baik. Di dalam Al-Quranul Karim, kita bahas Al-Quran dulu ya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang kafir itu memang betul, ya, mereka kemudian adalah orang yang membenci terhadap ketetapan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri, sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini orang-orang kafir yang terdahulu, yang datang di mana Rasulullah Muhammad SAW datang kepada mereka. Tetapi orang-orang kafir yang zaman sekarang, ada juga yang beriman kemudian, banyak. Nah, orang yang mendengarkan kebenaran Al-Quran, sampai kepadanya kebenaran Al-Quran, tapi menutup diri terhadap kebenaran itu, berarti dialah yang disebut orang yang akan kekal di neraka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Lalu bagaimana kemudian orang-orang ini bisa diselamatkan pada zaman sekarang? Diajarkan Al-Quranul Karim. Kita bukakan Bible. Bible mengajarkan kebenaran menuju jalan keselamatan. Ada di Bible itu. Jalan menuju surga ada di Bible itu, ada. Dan juga jalan menuju neraka juga ada di dalamnya. Cuman umat Islam tidak bisa menerima dan tidak bisa menolak. Tapi sebagai bahan materi pengajaran, kami pelajari. Kami tidak menerima itu sebagai firman Tuhan. Tetapi kami tidak menolaknya itu sebagai pemberitaan. Kami terima sebagai pemberitaan, tapi kami tidak menerima sebagai firman. Waduh, ini ada yang report sepertinya. Ada yang report rumah kepental. Baik, kita tunggu Abang Da Zuma naik kembali. Pak Tembak, Abang Da tembak, Abang Da tembak. Anda dengar saya? Iya, Pak. Dengar, Pak. Apakah Anda beriman kepada Tuhan yang Esa, pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh makhluk, termasuk saya dan Anda? Beriman saya, Pak. Apakah Anda beriman bahwa Tuhan yang Esa tersebut adalah tempat bergantung semua makhluk? Beriman saya, Pak. Tuntun saya menjadi Islam yang sesungguhnya, Pak. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Abang Da tembak, apakah Anda beriman bahwa Tuhan yang Esa tidak pantas dan tidak layak dikatakan bahwa Tuhan tersebut memperanakkan dan diperanakkan? Beriman saya, Pak. Apakah Anda beriman bahwa Tuhan yang Esa tersebut adalah Tuhan yang Maha Suci, Maha Mulia, tidak bisa disamakan, disetarakan, apalagi dikatakan dia sama atau serupa dengan makhluk, dengan manusia? Beriman saya, Pak. Saya sudah belajar banyak juga tentang Islam, Pak. Baiklah abangku, Tuntun saya, Pak. biarkan hidayah Allah sampai kepada Anda dengan keimanan dan dengan akal. Saya menanyakan sekali lagi kepada Anda, apakah Anda bersedia menjadi seorang Muslim? Saya bersedia, Pak. Tolong saya, Pak. Selamatkan saya. Semoga Bapak masuk surga. Allahumma amin. Saya mendoakan Bapak dan kita semua yang menerima cahaya kebenaran dari Allah. Allah pertemukan kita dan kumpulkan kita di surganya Allah. Abang Da Zuma, Abang Da Tembak siap bersyahadat pada hari ini bersama kita. Tolong dibimbing Abang Da. Masya Allah. Saya bersedia, Pak. Oke, baik. Masya Allah. Iya. Saya jadi terharu ini. Allahu Akbar. Saya bersyukur jumpa ini, Pak. Apa namanya ini?
room ini Pak. Oke, baik. Mungkin saya boleh tanya sesuatu, Bapak sebelumnya beragama apa? Saudara saya Beragama Kristen saya Pak. Kristen. Jadi sekarang saudara ingin masuk Islam dengan mengikuti prosesi pengucapan syahadat ya. Iya Pak. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan Pak. Saya sudah belajar Pak tentang Islam. Saya dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan saya benar-benar tidak menipu diri dan Tuhan saya Pak. Baik. Oke. Terlepas saudara ikhlas ataupun tidak, itu urusan sahabat saya, saudara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh ikuti saya, Pak ya? Ya, Apa Pak. yang saya ucapkan Bapak ikuti ya? Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, silakan Dinda Bang Ali, mungkin ada wejangan yang ingin disampaikan kepada beliau setelah beliau menyatakan diri sebagai seorang muslim. Silakan. Abangku, Bang Tembak, Allah telah memberikan hidayah kepada Anda, dan Anda menerima hidayah dengan sangat rendah diri di hadapan Tuhan semesta alam. Maka kewajiban pertama bagi Anda yang telah kembali kepada fitrah untuk beriman kepada Tuhan semesta alam ini, berserah diri kepadanya, adalah dengan melakukan pembersihan jasmani Anda, melakukan mandi dengan air yang jernih, air yang bersih, mengucurkan seluruh tubuh Anda untuk melunturkan segala kotoran dan najis-najis masa lalu yang pernah menempel pada tubuh Anda. Iya Pak. Sekaligus niatnya Bang Ali. Baik. Anda lakukan proses tersebut yang pertama sekali dengan mengucapkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu Anda niatkan dalam hati Anda dengan bahasa Indonesia, aku berniat karena Allah melakukan mandi wajib untuk menggugurkan seluruh najis kotoran dari tubuhku karena Allah Ta'ala. Lalu Anda guyurkan seluruh tubuh Anda, dimulai dari sebelah kanan, lalu guyurkan sebelah kiri, dan Anda bersihkan seluruh tubuh Anda. Lalu mandi seperti proses biasanya mandi, dengan menggunakan sabun, menggunakan sampo. Lalu diakhiri dengan Anda berwudu, yaitu mencuci tangan Anda berkumur-kumur, membasuh muka Anda, lalu mencuci lengan Anda, membasuh kepala Anda, lalu mencuci kaki Anda. Dan setelah hal tersebut, Anda telah menjadi seorang insan yang fitrah, yang digugurkan seluruh dosa masa lalunya. Dan kami sebagai muslim dari lahir harus beriri hati kepada Anda. Anda dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai seseorang yang memulai kehidupan dari nol kembali, sebagaimana bayi yang baru lahir di dunia ini. Anda putih bersih tanpa celah dan tanpa noda masa lalu. Amin. Anda mulai kehidupan Anda dengan belajar Islam. Saya sarankan datang ke masjid terdekat, menyatakan keislaman Anda. Anda bisa mendaftarkan diri Anda
secara administrasi kenegaraan sebagai seorang muslim dan akan dipandu oleh para ustadz dan para pengurus di tempat masjid terdekat di daerah Anda. Kalau saya boleh tahu, Anda berada di Sumatera Utara? Betul, Pak. Di Di Siantar. daerah mana? Masya Allah, di Siantar, Pak. Insya Allah, Bapak. Boleh saya tahu Bapak dari Batak atau Karo? Saya Batak, Pak. Dari orang tua, Pak. Cuman saya sekarang udah merantau jauh di Kalimantan. Masya Allah. Bapak sekarang berada di Kalimantan? Iya, Pak. Ya, Bapak di Kalimantan mana, Pak? Kalau kami boleh tahu? Rahasia, Pak. Baik. Ini saya Iya. udah diserang ini, Pak. Akun saya udah banyak yang curiga sama saya ini, Pak. Baik, Pak. Bapak, Semoga saya bisa menjalankan Islam ini dengan sungguh-sungguh, Pak. amin, Allahumma amin. Saya sudah diteror ini. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Atas Bapak. bantuan bapak-bapak, ustadz-ustadz semua yang ada di room ini. Saya mohon mundur. Karena saya udah diserang ini, Pak. Dengan Baik, orang-orang Kristen ini tidak terima dia saya masuk Islam ini, Pak. Dituduh saya tidak apa ini. Pak Temba, di follow akun Uniriva, nanti Bapak bisa berkomunikasi dengan sebentar Pak Albertus. Sabar dulu ya Pak Albertus. Gak tanya dia kenapa. Maksud saya gini, saya tidak mau menyerang dia, saya tidak menyerang dia, saya Pak berikan Huril, selamat kepada dia. ya, Beragamalah, setelah di sana beragamalah yang baik dan benar. Jangan juga setelah di sana menyerang yang lama, gitu loh. ya, baik. Iya, Pak. Jadi orang Saya tidak akan menyerang agama-agama lama, Pak. Cuma saya pertanyaan tadi, Kristen itu tidak pernah akan masuk surga, Pak. Neraka selama-lamanya. Terus kawan saya itu bilang, di akhir zaman nanti, kita ini semuanya Islam, Pak. Tidak ada agama lain selain Islam. Di akhir zaman. Yang saya tahu. Jadi sebelum akhir zaman ini terjadi, alangkah baiknya saya sekarang cepat masuk Islam, Pak. Begitu, Pak. Oke, Apakah benar itu, Pak Ustaz? baik Pak Temba, tolong di follow akun Bang Zuma, akun saya dan akun para ustadz-ustadz muslim termasuk Uniriva. Boleh nanya nggak ke Bapak Temba bentar? Satu pertanyaan. 10. Iya, Pak. Kenapa Anda memeluk Islam, Pak? Apa yang mendasarinya, Pak? Itu aja sih. Waktu mereka menyesalkan tempat uduknya sedikit, mereka boleh di sini. Oh iya, Pak, pantasan mereka di situ antri setiap saat ya, Pak, ya. Hanya gara-gara tempat wudhu, hanya gara-gara keran air, saudara saya misionaris ini memeluk Islam. Ini hidayah, itulah hidayah. Jadi ketika akal dan hati kemudian bekerja sama, terkonek dia dengan kalam ilahi, insya Allah orang itu kemudian bisa mendapatkan hidayah. Saya kira gitu, sahabat-sahabat. Lanjut. Masya Allah. Tadi saya juga terenyuh bahwa ternyata penyebab hidayahnya kepada Pak Temba adalah karena mendengar azan, mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Allah Subhanahu wa taala menerasikan ini, teman-teman. Surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman adalah ketika mereka mendengar nama Allah disebutkan, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Wa rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka berserah diri. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itulah orang-orang yang beriman yang hakiki, yang benar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang beriman yang benar ketika mendengar nama Allah dan ayat Al-Quran dibacakan, bergetar hati mereka. Dan asbab hidayah dari saudara kita Pak Temba karena dia mendengarkan nama Allah dalam azan dan ayat-ayat Allah yang dibacakan di masjid tempat dia tinggal. Allahu Akbar. Silakan Pak Margana, saya berikan kesempatan kepada Anda. Apa yang ingin Anda sampaikan tadi? Oke, terima kasih. Di sini saya mau menyampaikan di sini, saya pertama sekali ini saya mengucapkan selamat untuk
Pak tembak tadi ya, yang udah keluar ya, Pak tembak ya. Iya, sudah turun. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini ya, kalau udah biasanya dari dulu-dulu itu biasanya kalau orang sudah pindah keyakinan, terutama dari Kristen ke Muslim itu biasanya menjelek-jelekkan agama sebelumnya ya, biasanya saya dengar atau saya lihat juga. Tapi perlu saya sampaikan tadi di sini juga, yang dibilang Pak Tembak tadi sudah banyak yang meneror saya katanya guys. Saya lihat dari tadi saya baca komentar, nggak ada yang neror itu, nggak ada ya. Mungkin dia tuh nggak tahu lah, mungkin dia orang betulan mau ke Muslim apa gimana, saya nggak tahu. Tapi dari tadi saya lihat komentar nggak ada yang kayak neror itu, nggak ada. Tapi nggak tahu, mungkin di akun-akun lain mungkin saya nggak tahu. Oke, jadi yang kedua gini. Sudah kita tangkap pernyataannya. Silakan Bang Andi. Iya, bro, kalau ada yang mualaf terus Anda mengatakan menjelek-jelekan, saya belum pernah mendengarkan mereka di ranah diskusi begitu. Itu satu ya. Kalau misalnya Anda ke Yahya Waloni, itu sudah dalam area sudah di proses hukum. Tapi kita lihat bagaimana Murtadin ini Bang, kualitasnya seperti apa. Jadi nggak boleh apple to apple lah, nggak boleh ke personalnya saja. Ya mari kita edukasi lah, kita baik-baik saja semua kan gitu. Itu ya Pak Margana ya, jadi nggak boleh ngambil sampel dari person ke person. Kalau mau ingin lihat berapa banyak Murtadin yang arogan, waduh, nggak bisa kehitung Bang. Bahkan ada yang membakar gereja 60 loh Murtadin itu. Anda nggak proses loh. Ini bukan lagi menghina, ini membakar gereja Anda kok dibiarkan, malah jadi narasumber gitu. Jadi tolonglah bersikap adil dalam menyampaikan. Itu sih dari saya, makasih. Saya tambahkan sedikit. Ya, kebetulan saya ini kan kesibukannya mengurus para mu'alaf. Jadi kalau hal teror meneror itu udah biasa. Yang jadi murtad diteror keluarganya juga ada. Yang mu'alaf diteror oleh keluarganya pun ada. Banyak. Itu biasanya itu yang terjadi seperti itu. Hanya saja memang di negara kita ini, di Islam maupun di Kristen, itu banyak kondisi di mana kita itu biasanya menemukan adanya unsur kepura-puraan. Entah latar belakangnya apa yang membuat kepura-puraan itu terjadi, kita nggak tahu. Saya banyak menemukan, karena saya kebetulan adalah ketua Mu'alaf Center Indonesia di cabang Sulawesi Selatan, dan juga sekaligus sebagai ketua umum Makassar Mu'alaf Center Indonesia, dan juga pernah diamanahkan sebagai ketua Kanwil 5 untuk YPM At-Tauhid. Jadi kalau hal-hal yang seperti ini, ya saya sudah banyak temukan pura-pura jadi muslim, itu udah banyak kali. Sampai kita sekolahkan, itu sudah sering. Ternyata orang ini adalah orang titipan. Banyak yang kayak gitu. Jadi kita tidak perlu membesar-besarkan ketika ada yang mengaku diteror. Ya itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Cukup kedewasaan kita menerima kenyataan yang ada. Saya juga pernah memualafkan seorang tokoh agama ya di Polmas, di Mamasa. Saya lama, dialognya itu lama, sampai hampir setahun kami. Berujung kepada pengusiran, karena dia tadinya adalah tokoh di sana di pedalaman, di mana di pedalaman itu mayoritas jemaat dari jemaat agama sebelumnya. Begitu beliau bersyahadat, beliau diusir, dan pengusirannya itu juga tidak main-main, berimbas kepada penghancuran rumah tempat beliau tinggal. Nah itu banyak yang terjadi seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Jarang di antara kita itu yang mau menerima keluarga kita itu pindah agama, jarang. Nah, sehingga ketika ada kisru, ada ria, itu mah biasa gitu ya. Jadi kita jangan merasa tabu hal ini. Ini adalah hal yang lumrah gitu.
Karena masing-masing kita itu tadi masih ego terhadap apa yang kita imani itu tanpa kita pelajari lebih mendalam. Saya kira begitu sih dari saya. Bisa dibesar-besarkan ya. Kita tambahkan Bang Zuma dan Bang Andi bahwa dalam ajaran Islam berpura-pura menjadi Kristen lalu pura-pura syahadat itu kami sangat tidak tolerir, karena jelas aturan Islam hukumnya mengatur orang yang berpura-pura menjadi agama lain murtad hukumnya. Iya, itu dihukum murtad, Dinda. Iya. Jadi kalau sedikit mohon maaf Dindaku, Silakan, jadi kalau ada yang muncul di sini di komal-komal manapun, terus hanya untuk mendapatkan jempol atau mendapatkan koin atau ingin dikenal, kemudian naik ke komal, saya ini Kristen, saya dari Katolik, saya Islam, saya tahu Islam itu betul, saya mendengarkan azan, kemudian hati saya terenyuh, lalu disyahadatkan, walaupun tidak disyahadatkan dengan perkataan itu, sebenarnya mereka sudah murtad, meskipun cuma berpura-pura. Nah, ini kerasnya di Islam. Jadi kita tidak bisa kemudian memaafkan orang-orang yang kayak begini. Itu nggak boleh. Ya, seperti itu ya, Dinda Lia. Betul. Benar. Ya, silakan Dinda, silakan. Jadi Bang Marga, kami tidak tolerir. Islam itu tidak membuka ruang sedikit pun untuk perkara-perkara seperti itu. Tapi begini saudaraku, banyak di antara kalian yang melakukan terinspirasi dari pengajaran Paulus 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Paulus mengajarkan boleh memberitakan Injil, memenangkan hati orang dengan pura-pura menjadi agama atau orang tersebut. Dalam Islam nggak boleh, saudara. Haram, bahkan murtad hukumnya. Gitu ya? Oh, jelas ya? Oke. Boleh dulu satu lagi pertanyaan? Silakan. Oke, terima kasih. Ini saya juga dari dulu memang agak heran juga memang sebenarnya. Soalnya kalau kita lihat juga di Islam tidak ada yang masuk ke surga kecuali Islam. Jadi pertanyaannya gini, berarti kalau selain Islam seluruh agama yang ada, kita mungkin kalau nggak salah ada 8 miliar ya di dunia ya. Kalau nggak salah juga Muslim itu ada sekitar 2,1 apa berapa itu. Nah, jadi kira-kira berarti yang ada 6 miliar ini berarti semuanya itu masuk neraka apa gimana? Jadi yang kedua, Satu-satu banyak dulu kita aja. lihat juga di Satu-satu aja. ini pertanyaan yang paling utama Pak ya. Kita lihat ya, seperti yang mungkin Bapak pernah dengar ini juga, Bapak Pastor Andi Simon ya, yang dia mungkin Bapak kenal itu, dia juga mulai viral itu saya lihat. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, yang apapun sakitnya dia bisa sembuhkan dengan nama Tuhan Yesus. Itu gimana itu menurut Bapak Juma? Terima kasih. Matius 7, 21, 23. Lanjut Bang Jawa. Iya, baik. Yang pertama, Al-Quran juga menjelaskan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian beriman kepada Allah, ya surga, jannah. Mereka tidak dirugikan oleh Allah. Siapapun di antara mereka beriman kepada Allah. Nah, karena itulah kemudian beriman ini harus dipahami dulu lebih jauh. Bahwa ketika mereka beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi, maka mereka akan mengimani juga terhadap khataman nabiin, Rasulullah khataman nabiin, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Al-Quran menjelaskan, yahdi bihillah manittaba'a ridwana subula salam.
Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan kitab itulah Allah, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Jadi ketika orang Yahudi dan Nasrani, orang Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman, lalu kemudian mendapatkan Al-Quran, lalu rida kepada Al-Quran, maka Allah rida kepada mereka terhadap orang-orang yang tadi. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu. Dan Al-Quran itulah, dengan Al-Quran itulah Al-Quran memberi petunjuk pada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi kalau ada hari ini Anda mengatakan banyak orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, ya berarti mati mereka dalam kekufuran mereka terhadap Quran, mati dalam keadaan kufur, neraka. Itu kesimpulan saya. Kemudian tadi yang kedua apa ya pertanyaannya? Ada orang-orang yang bisa menyembuhkan penyakit atas nama Yesus gitu. Iya, baik. Jadi kalau di kehidupan kami umat Islam, jelas sekali Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kasih. Jadi tidaklah kemudian orang yang sujud menyembah kepadanya saja yang dikasih. Mau dia Hindu, Kristen, pastor, pendeta, manusia biasa, rakyat jelata, ketika dia minta, dikasih. Karena Allah itu maha malu. Allah itu maha pemalu dia. Ketika dia mengatakan dirinya sempurna, ketika dia mengatakan dirinya maha kuasa, ketika dia mengatakan maha pengasih, maka dia malu untuk tidak memberi. Maka malu untuk tidak mengasih. Malu Allah itu. Jadi tidak dipilih. Oh, yang Islam itu yang benar, maka yang Islam aja dikasih rezeki, yang Islam aja dikasih kekuatan, yang Islam aja dikasih keunggulan. Enggak. Semua hamba Allah, semua ciptaan Allah itu dikasih, tapi tidak semuanya disayang. Allah maha kasih, Allah maha sayang. Semua ciptaannya dikasih udara. Oh, ini tidak menyembah saya tidak mau kasih oksigen. Oh, ini negara ini tidak mau sujud menyembah kepada aku, oh saya tidak kasih oksigen, tidak kasih udara dia, biar mati semua. Enggak seperti itu Allah itu. Jadi kalau hari ini Anda menemukan ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha bermujizat dengan nama Yesus, itu zaman dulu sebelum Yesus itu banyak yang kayak gitu. Makanya ada yang percaya kepada dewa-dewa, ada yang percaya kepada roh-roh, ada yang percaya kepada takhayul. Kenapa? Karena dengan takhayul yang mereka percaya, mereka melihat kenyataan. Bisa. Akhirnya dia disesatkan dengan keadaan itu. Jadi bukan berarti mereka menyembuhkan dengan nama Yesus kemudian itulah benar. Karena kenapa? Banyak juga orang yang menyembuhkan hanya dengan membaca basmalah. Saya sendiri alhamdulillah bisa mengusir roh jahat hanya dengan basmalah. Apakah kemudian berarti wah ada dua Tuhan ini? Tuhannya Kristen betul, Tuhannya Islamnya betul. Karena Bang Suma juga bisa mengusir setan, yang Andi Simon juga bisa mengusir setan. Ada dua Tuhan dong, bukan begitu. Allah itu maha pengasih, yang dikasih semua hambanya dikasih. Tetapi kalau dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang kemudian melakukan tagut, menyembah selain daripada Allah, itulah yang dikatakan akan menempati tempat terendah di dalam neraka. Nah, coba Anda lihat kalau Al-Quran mungkin Anda tidak terlalu pahami, Anda lihat di dalam Matius 7 21-23, orang-orang yang diusir Yesus dengan mengatakan kalian semua pembuat kejahatan, justru mereka yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi itu tidak bisa dibanggakan. Bukankah kami telah mengusir setan, bermujizat, bernubuat demi namamu, wahai Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam kitab saudara, Matius 13:50, tepatnya kemana? Dilemparkan ke dalam api neraka. Itu dalil, Bung, dalam kitab saudara. Demikian. Dinda, saya izin sejenak 10 menit boleh ya? Oh, siap Bang Das. Oke, silakan, makasih. Bang Marga, saya tambahkan ya, dalam konsep Islam kami mengenal adanya talbis dan istidraj. Talbis adalah iblis membantu upaya-upaya manusia tertentu dengan kesaktian ataupun dengan perkara-perkara yang di luar kewajaran untuk semakin menyesatkan manusia. Istidraj
Allah membiarkan kesesatan orang-orang tertentu semakin tenggelam dalam kesesatannya dengan dia mendapatkan berbagai macam kemudahan kehidupan. Dia merasa tenang, rezekinya banyak, tetapi pada suatu ketika Allah menetapkan azab kepadanya, maka tidak ada jalan alasan lagi untuk dia mundur. Ada talbis, ada istidraj. Kemudian argumen bahwa bisa menyembuhkan sebagai indikator kebenaran, maka lihatlah apa yang dilakukan Sai Baba. Menyembuhkan orang buta, membuat berjalan kembali orang yang lumpuh, bahkan diceritakan dia bisa menghidupkan orang yang mati. Sai Baba memiliki kemampuan yang sama dengan Tuhan saudara. Jika Anda ingin lebih jauh bermain, datanglah ke dukun-dukun Afrika dan para praktisi voodoo yang bisa melakukan segala macam jenis ilmu-ilmu hitam. Lalu mereka bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi indikator kebenaran dengan penyembuhan adalah argumen yang sangat